Salam sejahtera, jumpa lagi di IT News. Hari ini kami akan membahas tentang misteri asal-muasal novel coronavirus Wuhan. Tiongkok menolak untuk merilis data pengujian pengambilan sampel terhadap hewan. Jika pihak berwenang terus menolak untuk mengungkapkan data pengujian untuk sampel hewan, hal tersebut menyiratkan adanya rahasia yang sengaja disembunyikan mengenai asal sebenarnya wabah novel coronavirus tahun 2019. Mari kita simak lebih mendalam data-data yang disampaikan penulis Xiang Chang yang diterbitkan di The Epoch Times. Sudah 2 bulan sejak wabah coronavirus di Wuhan, kini penyebarannya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di Tiongkok. Lebih dari 35 kota di Tiongkok dikarantina oleh pihak berwenang Tiongkok dalam upaya mengisolasi kasus yang dipastikan dan kasus yang diduga. Kehidupan jutaan orang berada dalam bahaya karena coronavirus menunjukkan tanda-tanda penyebaran lebih lanjut di Tiongkok dan dunia internasional. Ada celah bermakna dalam penyelidikan resmi mengenai asal-usul novel coronavirus. Untuk mengendalikan coronavirus, pertama-tama seseorang perlu memahami bagaimana suatu virus yang diduga berasal dari hewan menemukan jalannya ke tubuh manusia. Agar hal ini terjadi, pihak berwenang Tiongkok perlu merilis data dan sampel pengujian hewan yang dimilikinya. Hasil pengujian dari sampel hewan yang dikumpulkan di pusat penyebaran coronavirus akan memberikan wawasan penting mengenai hewan apa yang mungkin berfungsi sebagai pejamu atau host perantara untuk novel coronavirus. Hal ini adalah penting untuk pengendalian epidemi. Misalnya jika tikus adalah pejamu perantara untuk virus ini, maka akan sia-sia untuk mengkarantina kota-kota untuk membatasi pergerakan manusia sementara tikus yang terinfeksi masih berkeliaran. Hasil dari sampel hewan juga dapat memandu keputusan kebijakan yang akan mengurangi risiko wabah lain. Berita selanjutnya, hewan asal coronavirus. Penelitian ilmiah berdasarkan analisis filogenetik meneliti urutan novel coronavirus, membandingkannya dengan urutan jenis coronavirus lainnya dan menemukan kemungkinan novel coronavirus yang berasal dari kelelawar. Para peneliti Institut Virologi Wuhan menemukan genom dalam virus yang ditemukan pada pasien adalah 96% identik dengan coronavirus yang ditemukan pada kelelawar yang ada, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature. Tetapi ada teori lain juga. Contohnya, salah satu penelitian Tiongkok menyatakan bahwa ular adalah sumber penularan ke manusia. Namun banyak ilmuwan percaya bahwa reptil adalah sumber yang kurang mungkin dan bahwa mamalia seperti tikus dan babi dan beberapa burung menjadi reservoir utama untuk coronavirus. Dengan pemikiran ini, penelitian filogenetik dari urutan genom virus perlu didukung oleh penelitian pada hewan untuk memastikan asal infeksi, serta untuk menentukan apakah ada pejamu perantara. Bukanlah tugas yang mudah bagi suatu virus untuk membangun penularan zoonosis dan coronavirus jarang melompat dari infeksi hewan ke manusia melalui penularan yang tinggi. Bahkan ada sedikit kesempatan untuk melihat lompatan coronavirus langsung dari kelelawar ke manusia. Untuk menginfeksi pejamu baru harus terjadi mutasi pada protein permukaan virus dan atau selubung dan gen struktural, sehingga virus yang bermutasi dapat mengikat dan memasuki sel spesies baru dan secara efisien menyempurnakan siklus replikasi di pejamu baru. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa coronavirus dapat melompat langsung ke manusia tanpa bermutasi atau melewati spesies perantara. Namun pejamu perantara adalah jelas diperlukan untuk membangun penularan zoonosis kepada manusia dalam wabah coronavirus sebelumnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa coronavirus yang terdapat pada kelelawar melompat dari kelelawar, pejamu alami coronavirus ke musang dan kemudian ke manusia selama wabah SARS pada tahun 2003, dan coronavirus melompat dari kelelawar ke unta dan kemudian ke manusia untuk wabah MERS. Jadi musang dan unta berfungsi sebagai pejamu perantara untuk penularan zoonosis. Karena kelelawar tidak dijual di pasar Huanan di Wuhan, pusat penyebaran infeksi pada saat wabah tersebut. Ini menunjukkan keberadaan pejamu hewan perantara lain yang mungkin telah memindahkan coronavirus ke manusia. Yang paling membingungkan adalah belum ada laporan mengenai pengujian sampel hewan yang dikumpulkan di pusat penyebaran coronavirus di Wuhan, terutama di pasar makanan laut Huanan untuk mengidentifikasi hewan apa yang mungkin menjadi pejamu atau pejamu perantara dari jenis coronavirus baru di Wuhan ini. Baru-baru ini, ilmuwan Tiongkok menerbitkan laporan di Lancet yang menyatakan bahwa sebagian besar kasus paling awal mencakup paparan yang dilaporkan ke pasar grosir makanan laut Huanan, dan bahwa pasien dapat terinfeksi melalui paparan zoonosis atau lingkungan. Laporan lain di Lancet oleh para ilmuwan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok mengklaim bahwa berdasarkan data saat ini, kemungkinan jenis coronavirus baru tahun 2019 yang menyebabkan wabah Wuhan pada awalnya juga berada di dalam tubuh kelelawar, juga mungkin ditularkan ke manusia melalui hewan liar yang tidak diketahui saat ini yang dijual di pasar makanan laut Huanan.
Namun sejauh ini, tidak ada informasi yang dirilis mengenai jumlah dan spesies hewan liar yang ada di pasar makanan Laut Huanan saat pasar tersebut ditutup. Juga tidak diketahui bagaimana hewan-hewan itu dikelola atau dibuang saat pasar itu ditutup pada tanggal 1 Januari 2020. Dan tidak ada informasi yang dirilis mengenai berapa banyak sampel hewan yang diuji untuk coronavirus SARS atau coronavirus Wuhan melalui metode pengujian asam nukleat virus. Kantor berita resmi Tiongkok Xinhua melaporkan pada tanggal 26 Januari bahwa 33 sampel dari 585 sampel lingkungan yang dikumpulkan di pasar makanan Laut Huanan adalah positif untuk asam nukleat jenis coronavirus baru yang menunjukkan virus itu berasal dari hewan liar atau stok yang dijual di sana. Namun demikian, sampel ini berasal dari lingkungan bukan dari hewan. Hal tersebut akan menjadi kegagalan utama dari Komisi Kesehatan Masyarakat Wuhan dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok jika tidak ada sampel hewan yang dikumpulkan dan diuji sebelum atau pada saat pasar makanan Laut Huanan ditutup di mana banyak hewan dijual pada saat wabah. Hal tersebut mirip dengan melakukan penyelidikan pada wabah penyakit yang ditularkan melalui makanan tanpa mengambil sampel makanan restoran yang terkait dengan wabah tersebut, malahan mengambil penyeka permukaan meja makan untuk diuji. Berita selanjutnya, latar belakang penutupan pasar makanan Laut Huanan. Jenis coronavirus baru tahun 2019 menyebabkan infeksi dengan cepat di Tiongkok. Selain itu menyebar ke negara-negara lain di luar Tiongkok yang menyebabkan krisis kesehatan global. Pasar makanan Laut Huanan dikenal sebagai outlet utama untuk pengumpulan dan distribusi hewan liar yang hidup dan mati, mencakup serigala hidup, landak, rusa, burung, ular, kambing, kelinci, dan babi hutan dijual dan tersedia di bagian timur pasar makanan Laut Huanan. Komite Medis dan Kesehatan Wuhan mengidentifikasi beberapa kasus pneumonia yang terkait dengan pasar makanan Laut Huanan, yang mana diumumkan pada tanggal 31 Desember 2019. Pasar makanan Laut Huanan ditutup oleh pemerintah Wuhan pada tanggal 1 Januari 2020. Para wartawan kesehatan Tiongkok mengunjungi pasar makanan Laut Huanan pada tanggal 31 Desember 2019, malam sebelum pasar tersebut ditutup pada tanggal 1 Januari di mana mereka mengambil higienis yang buruk serta bangkai dan organ hewan liar dibuang secara tidak terorganisir. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar hewan liar masih ada di pasar tersebut setelah penutupan paksa pasar tersebut. Berita selanjutnya, tidak ada informasi mengenai hewan liar di pasar makanan Laut Huanan yang diungkapkan. Namun demikian, tidak ada informasi yang dirilis mengenai jumlah dan spesies hewan yang ada pada saat pasar makanan Laut Huanan ditutup. Tak ada juga info berapa banyak hewan yang diuji untuk mendeteksi coronavirus dan bagaimana hewan tersebut dikelola atau dibuang pada saat pasar makanan Laut Huanan ditutup pada tanggal 1 Januari. Media Tiongkok Yichai menanyakan hasil penjualan satwa liar di pasar dan memastikan bahwa tidak ada yang diungkapkan oleh pemerintah Wuhan. Kuan Yi, direktur yang saat ini menjabat yakni urusan Tiongkok di Laboratorium Utama Negara untuk Penyakit Menular yang muncul di Universitas Hong Kong, mengunjungi Wuhan pada tanggal 21 Januari dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber hewan. Ia menyebutkan dalam sebuah wawancara media bahwa penduduk setempat menolak untuk bekerja sama dengannya. Ia menjelaskan bahwa dengan ditutup pasar tersebut saat ini maka akan sulit untuk menyelidiki asal virus tersebut. Ia mengatakan, pasar makanan Laut Huanan telah dibersihkan setelah penutupan, tempat kejadian telah hilang, dan bagaimana Anda dapat menyelesaikan suatu kasus tanpa bukti? Cao Fu, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok mengatakan, jelas bahwa sumber infeksi berasal dari hewan liar, tetapi kami tidak tahu spesies apa yang menyebabkan penutupan pasar makanan Laut Huanan. Berita selanjutnya, risiko besar untuk tidak mengidentifikasi pejamu hewan asal atau perantara. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat menyatakan bahwa banyak yang tidak diketahui bagaimana jenis coronavirus baru tahun 2019 menyebar. Sejauh ini pemahamannya adalah bahwa jalur utama infeksi jenis coronavirus baru tahun 2019 adalah ditularkan melalui droplet atau partikel liur yang dihasilkan saat batuk dan bersin dan kontak dari manusia ke manusia. Kuan Yi dan Kwok Yung Yuan dari Universitas Hong Kong serta rekan-rekan mengidentifikasi sindrom pernapasan akut yang parah disebabkan oleh coronavirus atau coronavirus SARS dari musang dalam kandang di pasar hewan hidup di Tiongkok pada tahun 2003. Penelitian mereka mengarah pada larangan berikutnya pada penjualan musang dan penutupan semua pasar hewan liar di Guangdong dan membantu membatasi wabah SARS.
Biasanya jika seekor hewan diidentifikasi sebagai pejamu atau sumber penyebaran penyakit, maka pihak berwenang dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit akan memulai langkah-langkah pencegahan dan pengendalian seperti kampanye kesadaran. Selain itu, memulai karantina hewan sakit dan pembuangan bangkai secara tepat serta memantau jalur yang memungkinkan penyakit tersebut menyebar secara zoonotik. Hewan pengerat diketahui merambah pasar makanan laut. Sebagai contoh, puluhan ribu hewan pengerat diperkirakan berkeliaran di Jepang saat satu pasar ikan yang besar ditutup. Pasar makanan laut Huanan juga dipenuhi oleh hewan pengerat. Jika hewan pengerat dijelaskan sebagai pejamu potensial untuk coronavirus, risiko tikus berkerumun di luar zona karantina saat ini masih tetap ada. Mengingat fakta bahwa coronavirus terdeteksi dari tinja pasien dari Shenzhen dan bahwa strain coronavirus mirip SARS diisolasi dari tinja kelelawar, kemungkinan adanya jalur penularan tinja mulut oleh jenis coronavirus baru tahun 2019 selain penularan melalui droplet pernapasan. Ini akan menghasilkan peringatan yang masuk akal bagi orang untuk menghindari kontak dengan binatang seperti tikus. Jadi jika hewan pengerat memang merupakan sumber atau pejamu infeksi jenis coronavirus baru tahun 2019, maka kontaminasi hewan pengerat pada makanan atau air adalah cara potensial untuk penyebaran penyakit, yang mana perlu diungkapkan untuk menyadarkan masyarakat internasional. Demikian pula jika burung atau spesies lain adalah pejamu jenis coronavirus baru tahun 2019 di pasar makanan laut Huanan, informasi yang berkaitan dengan spesies, jumlah, jenis virus, reaksi biologis dan jalur potensial penyebaran virus juga perlu diidentifikasi atau dilaporkan ke dunia internasional sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat diambil. Akan terjadi ketidakmampuan dan kesalahan bertindak yang serius jika pihak berwenang Tiongkok tidak berusaha mengumpulkan sampel dari hidung, tinja, dan darah dari hewan dan burung yang dijual di pasar makanan laut Huanan. Menguji sampel hewan akan mengungkapkan informasi yang sangat penting mengenai jalur penularan zoonis, yakni tren mutasi virus dalam wabah ini dan jalan keluar untuk menanggulangi wabah saat ini. Berita selanjutnya, apakah ada pusat penyebaran lain selain pasar makanan laut Huanan? Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok memang merilis data dari sampel lingkungan dari pasar makanan laut Huanan. Lembaga itu menyatakan bahwa sampel itu berasal dari hewan liar dengan spesies yang tidak pasti. Sebuah tim yang mencakup Dr. Fang dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok menerbitkan laporan berjudul Dinamika Penularan Dini Pneumonia yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru di Wuhan, Tiongkok dalam New England Journal of Medicine pada tanggal 29 Januari 2020. Makalah tersebut menyatakan bahwa meskipun sebagian besar kasus paling awal terkait dengan pasar grosir makanan laut Huanan dan pasien dapat terinfeksi melalui paparan zoonosis atau lingkungan, mayoritas kasus yang paling awal termasuk paparan yang dilaporkan ke pasar grosir makanan laut Huanan. Tetapi ada eksponensial peningkatan jumlah kasus tidak terkait yang dimulai pada akhir bulan Desember. Kemungkinan jenis coronavirus baru tahun 2019 berasal dari coronavirus mirip SARS yang terdapat pada kelelawar BSL-CoV. Satu laporan Lancet baru-baru ini pada tanggal 29 Januari 2020 berjudul Karakterisasi Genom dan Epidemiologi Jenis Coronavirus Baru Tahun 2019, Implikasi untuk Asal Virus dan Pengikatan Reseptor, menyatakan bahwa pencarian besar-besaran genom jenis coronavirus baru tahun 2019 yang lengkap mengungkapkan bahwa virus terkait yang paling dekat tersedia di gen bank adalah BSL-CoV-ZC45 atau identitas urutan 87,99%, cakupan permintaan 99% dan beta coronavirus mirip SARS yang berasal dari kelelawar, BSL-CoV-ZXC21 atau nomor tambahan MG772934 2387,23%. Khususnya strain jenis coronavirus baru tahun 2019 secara genetik kurang mirip dengan coronavirus SARS sekitar 79% dan coronavirus MERS sekitar 50%. Pesan ini mungkin menafsirkan jenis coronavirus baru tahun 2019 yang secara biologis lebih dekat terkait dengan beta coronavirus mirip SARS, yang mana berasal dari kelelawar dan kelelawar mungkin merupakan pejamu asli virus ini. Namun demikian, penulis artikel ini Xiang Chang tidak mengklaim bahwa satu-satunya pejamu untuk jenis coronavirus baru tahun 2019 adalah kelelawar. Makalah itu menyatakan bahwa namun terlepas dari pentingnya kelelawar, beberapa fakta menunjukkan bahwa hewan lain bertindak sebagai pejamu perantara antara kelelawar dengan manusia. Pertama, wabah pertama kali dilaporkan pada akhir bulan Desember 2019 saat sebagian besar spesies kelelawar di Wuhan berhibernasi.
Kedua, tidak ada kelelawar yang dijual atau ditemukan di pasar makanan laut Huanan, sedangkan sebagian hewan non-akuatik termasuk mamalia tersedia untuk dibeli. Ketiga, identitas urutan antara jenis coronavirus baru tahun 2019 dengan kerabat dekatnya BET/SLC-OV-ZC45 dan BET/SLC-OV-ZXC21 adalah kurang dari 90%, yang tercermin dalam cabang yang relatif panjang di antara mereka. Oleh karena itu, BET/SLC-OV-ZC45 dan BET/SLC-OV-ZXC21 bukanlah nenek moyang langsung dari jenis coronavirus baru tahun 2019. Keempat, untuk coronavirus SARS dan coronavirus MERS, kelelawar bertindak sebagai reservoir alami, di mana hewan lain atau musang kelapa bertindak sebagai reservoir alami untuk SARS-CoV-35 dan unta bertindak sebagai reservoir alami untuk coronavirus MERS, yang bertindak sebagai pejamu perantara di mana manusia sebagai pejamu akhir. Oleh karena itu, berdasarkan data saat ini kemungkinan jenis coronavirus baru tahun 2019 yang menyebabkan wabah Wuhan mungkin juga pada awalnya berada dalam tubuh kelelawar. Mungkin juga ditularkan ke manusia melalui hewan liar yang saat ini tidak diketahui yang dijual di pasar makanan laut Huanan. Mereka menyebutkan bahwa sebagian besar kelelawar di Wuhan berhibernasi dan tidak ada kelelawar yang dijual di pasar makanan laut Huanan. Dengan demikian, kemungkinan kontak fisik dari kelelawar untuk menyebarkan virus tersebut ke manusia atau hewan di Wuhan adalah sangat tidak mungkin. Berita selanjutnya, penelitian Institut Virologi Wuhan terhadap coronavirus mirip SARS pada kelelawar. Dr. Cheng Li Xi dan beberapa peneliti lain di Institut Virologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel di Nature pada tahun 2013 berjudul "Isolasi dan Karakterisasi Coronavirus Mirip SARS pada Kelelawar yang Menggunakan Reseptor Enzim Pengubah Angiotensin II". Dalam penelitian tersebut, tim peneliti memanen dari sampel apus anus atau sampel tinja dari kelelawar. Hasilnya menemukan dua strain urutan dari coronavirus mirip SARS pada kelelawar yang disebut sebagai RSSHC014 dan RS3367. Mereka memproses 95% identitas urutan nukleotida dengan strain TOR2 coronavirus mirip SARS pada manusia. Isolasi suatu virus baru pada kelelawar dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Virology pada tanggal 30 Desember 2015 berjudul "Isolasi dan Karakterisasi Jenis Coronavirus Baru pada Kelelawar yang Berhubungan Erat dengan Progenitor Langsung dari Sindrom Pernapasan Akut Parah yang Disebabkan oleh Coronavirus". Penelitian itu menemukan bahwa virus tersebut bernama SLCOV-WIV1, hampir identik dengan RS3367 dengan 99,9% identitas urutan genom. Para peneliti mengidentifikasi bahwa WIV1 dapat menggunakan enzim pengubah angiotensin II pada manusia sebagai reseptor entry dan berpotensi menginfeksi sel manusia dalam penelitian ini. Selanjutnya, kelompok penelitian yang sama mengisolasi virus lain pada kelelawar yang dapat menggunakan enzim pengubah angiotensin II dan menginfeksi sel manusia di laboratorium pada tahun 2015. Selain itu, kelompok Dr. Cheng Li Xi melakukan penelitian lain pada tahun 2018 untuk menjawab pertanyaan apakah beberapa virus pada kelelawar dapat menginfeksi manusia melalui penggunaan enzim pengubah angiotensin II manusia tanpa memerlukan penjamu perantara. Tetapi sampai akhir penelitian mereka telah dilaporkan tidak ada penularan langsung coronavirus mirip SARS dari kelelawar ke manusia. Mereka mengumpulkan serum dari 218 penduduk yang tinggal dekat gua kelelawar pembawa virus tersebut. Gua-gua itu adalah tempat di mana kelompok Dr. Cheng Li Xi mengumpulkan sampel virus. Kemudian dilakukan uji ELISA untuk mendeteksi antibodi terhadap coronavirus mirip SARS kelelawar. Karena keberadaan antibodi akan menyatakan adanya paparan sebelumnya terhadap coronavirus mirip SARS kelelawar. Mereka menemukan bahwa hanya 6 dari 218 atau 2,7% subjek yang menunjukkan seropositif, yang menyatakan kemungkinan menderita infeksi coronavirus mirip SARS kelelawar atau virus terkait. Tidak ada gejala klinis yang muncul pada 6 orang yang seropositif dalam 12 bulan terakhir. Sebagai kontrol, mereka mengumpulkan 240 sampel dari donor darah acak di Wuhan 1000 km dari Yunan. Tidak ada sampel darah Wuhan yang menunjukkan positif terhadap coronavirus mirip SARS kelelawar. Data ini menunjukkan bahwa kemungkinan virus kelelawar menginfeksi manusia adalah sangat rendah, kurang dari 2,9% jika memungkinkan, dan tanpa gejala yang jelas pada manusia yang hidup sangat dekat dengan gua kelelawar. Tidak ada infeksi dari kelelawar ke manusia telah dilaporkan di Wuhan pada 2018. Berita selanjutnya,
rekam jejak Institut Virologi Wuhan untuk menciptakan gen of Hansen pada coronavirus mirip SARS kelelawar. Kelompok Dr. Cheng Li Xi di Institut Virologi di Wuhan berhasil mengisolasi 2 klon coronavirus mirip SARS yang menular pada kelelawar, SLCOV-WIV1 dan SLCOV-WIV16 dari kelelawar. Dalam penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa penonjolan protein pada SLCOV ini tidak dapat menggunakan salah satu dari 3 molekul enzim pengubah angiotensin 2 sebagai reseptornya. Kedua, SLCOV gagal memasuki sel yang mengekspresikan enzim pengubah angiotensin 2 kelelawar. Ketiga, penonjolan simera yang meliputi domain pengikatan reseptor yang didefinisikan sebelumnya memperoleh kemampuannya untuk memasuki sel melalui enzim pengubah angiotensin 2 manusia, walaupun dengan efisiensi berbeda untuk konstruksi yang berbeda. Keempat, daerah sisipan minimal asam amino 310 hingga 518 ditemukan memadai untuk mengubah penonjolan protein pada SLCOV dari tidak mengikat enzim pengubah angiotensin 2 manusia menjadi mengikat enzim pengubah angiotensin 2 manusia. Oleh karena itu, kelompok Dr. Cheng Li Xi menemukan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Virology pada bulan Februari 2008 bahwa coronavirus kelelawar alami tidak dapat menggunakan reseptor enzim pengubah angiotensin 2 manusia untuk menginfeksi manusia. Namun saat disisipkan beberapa asam amino dari posisi 310 hingga 518 untuk urutan penonjolan protein coronavirus kelelawar, simera coronavirus kelelawar dapat menggunakan reseptor enzim pengubah angiotensin 2 manusia. Sementara itu, kelompok penelitian lain yang dipimpin oleh Dr. Li menerbitkan temuannya pada tahun 2013 bahwa 5 situs asam amino pada penonjolan protein coronavirus adalah sangat penting dalam membuat pengikatan pada enzim pengubah angiotensin 2 manusia pada virus SARS. Posisi tersebut adalah Y442, L472, N479, D480, T487. Sebanyak 5 situs asam amino ini terletak di wilayah yang kelompok Dr. Cheng Li Xi perhatikan adalah penting di atas. Kemudian Dr. Li dan Dr. Cheng Li Xi bersama-sama melakukan penelitian gen of Hansen yang diterbitkan dalam Journal of Virology pada bulan September 2015 terhadap virus MERS dan virus kelelawar strain HKU4 pada tahun 2015. Karena virus MERS dapat memasuki sel manusia tetapi strain HKU4 tidak dapat memasuki sel manusia, mereka memperkenalkan 2 mutasi tunggal pada penonjolan protein strain HKU4 dan menemukan bahwa penonjolan protein mutan baru dapat memungkinkan strain HKU4 untuk memasuki sel manusia. Jika mereka melakukan mutasi 2 situs di penonjolan virus MERS, pseudovirus atau virus eksperimental yang dihasilkan tidak dapat masuk ke sel manusia lagi. Selanjutnya, kelompok Dr. Cheng Li Xi bergabung dengan kelompok internasional untuk menghasilkan suatu virus simera dengan menggunakan virus kelelawar SHC014 yang mereka panen di Yunan. Karena mereka mengetahui SHC014 tidak mungkin berikatan dengan enzim pengubah angiotensin 2 manusia, mereka mensintesis penonjolan SHC014 dalam konteks replikasi coronavirus SARS yang kompeten, yang didapat dari tulang punggung tikus yang adaptasi terhadap coronavirus SARS. Jadi, itu adalah virus hasil rekayasa laboratorium terhadap coronavirus SARS yang didapat dari tulang punggung tikus yang adaptasi terhadap coronavirus SARS MA15 tetapi dengan penonjolan SHC014. Yang mengejutkan mereka, virus simera tersebut SHC014MA15 dapat menggunakan penonjolan SHC014 untuk mengikat reseptor enzim pengubah angiotensin 2 manusia dan memasuki sel manusia. SHC014MA15 juga dapat menyebabkan penyakit pada tikus dan juga menyebabkan kematian. Vaksin yang tersedia untuk SARS tidak dapat melindungi hewan dari infeksi SHC014MA15. Oleh karena itu, penelitian virus simera ini dapat menyebabkan generasi strain coronavirus yang lebih patogen yang lebih mematikan pada model mamalia. Karena jeda mandat pemerintah Amerika Serikat pada penelitian gen of Hansen, penelitian internasional ini tidak melanjutkan lebih jauh pada waktu itu. Namun tidak ada bukti bahwa kelompok Dr. Cheng Li Xi di Tiongkok menghentikan penelitian lebih lanjut mengenai pengenalan mutasi gen of Hansen pada coronavirus. Dan adalah jelas bahwa kelompok Dr. Cheng Li Xi sudah menguasai teknologi rekayasa balik yang memadai untuk memperkenalkan mutasi pada coronavirus SARS atau coronavirus mirip SARS saat ini untuk menciptakan coronavirus mutan yang menular.
Yang menarik, kelompok Dr. Cheng Li Shi menerbitkan di Biorasi pada tanggal 23 Januari 2020 bahwa jenis coronavirus baru pada kelelawar baru yang mereka deteksi di Yunan bernama RATG13 coronavirus kelelawar berbagi 96,2% identitas urutan genom keseluruhan dengan jenis coronavirus baru tahun 2019. Namun virus ini tidak pernah disebutkan atau dipublikasikan dalam penelitian mereka sebelumnya. Dalam informasi urutan yang disediakan oleh mereka di bagian bahan tambahan dan metode, 3 urutan dibagi antara jenis coronavirus baru tahun 2019 yang mereka kumpulkan dengan RATG13 coronavirus kelelawar, tetapi tidak di salah satu dari keluarga coronavirus atau coronavirus mirip SARS pada kelelawar dalam dasar makalah. 3 urutan tersebut terletak dekat dengan terminal N penunjulan protein, yaitu GTN-GTKR, NN-KSEUM, RSYLTPGD. Berita selanjutnya, kemungkinan adanya satu hewan sebagai penjamu jenis coronavirus baru tahun 2019 di pasar makanan laut Huanan. Satu makalah Lancet baru-baru ini berjudul Karakterisasi Genom dan Epidemiologi Jenis Coronavirus Baru Tahun 2019 Implikasi Asal Virus dan Pengikatan Reseptor melaporkan bahwa sebagai virus RNA yang khas tingkat evolusi rata-rata untuk coronavirus kira-kira 10 pangkat 4 pergantian nukleotida per situs per tahun dengan mutasi yang timbul selama setiap siklus replikasi. Oleh karena itu adalah mengejutkan bahwa urutan jenis coronavirus baru tahun 2019 dari pasien yang berbeda yang dijelaskan di sini adalah hampir identik, di mana identitas urutan lebih besar dari 99,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis coronavirus baru tahun 2019 berasal dari satu sumber dan waktu yang sangat singkat dan terdeteksi relatif cepat. Dengan mutasi di setiap siklus kelelawar yang berbeda tidak mungkin menjamu virus dengan urutan yang sama. Jika kelelawar saja tidak cukup untuk menularkan virus, maka diperlukan hewan lain sebagai penjamu perantara dan bahkan kemungkinan virus untuk menjadi identik adalah lebih kecil. Karena pasar makanan laut Huanan bukanlah satu-satunya sumber wabah, adalah masuk akal untuk menyatakan bahwa jika hewan lain adalah penjamu perantara virus tersebut, hewan tersebut harus bersentuhan dengan kelelawar, membiarkan coronavirus kelelawar berkembang biak di dalam tubuh hewan tersebut. Pada akhirnya, hewan harus memiliki kapasitas untuk menularkan virus tersebut ke manusia yang mungkin memiliki kontak atau mungkin tidak memiliki kontak dengan pasar makanan laut Huanan. Oleh karena itu, ada pertanyaan serius apakah wabah coronavirus Wuhan ini disebabkan oleh kebocoran atau kesalahan penanganan hewan laboratorium yang digunakan dalam penelitian coronavirus. Ini adalah penyelidikan masyarakat yang masuk akal mengenai sumber wabah dan menjamin penyelidikan transparan dari pihak berwenang Tiongkok serta ahli pengendalian penyakit asing dan operasi laboratorium. Ini bukan hanya mengenai pertanggungjawaban etika medis atau operasi keselamatan laboratorium. Ini terkait langsung dengan upaya saat ini untuk mengendalikan wabah virus tersebut. Sementara hewan penjamu dari jenis coronavirus baru tahun 2019 belum diidentifikasi. Data dan informasi dari hewan penjamu yang mungkin dan infeksi zoonik yang memungkinkan adalah sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian penyakit pada skala internasional. Pasar makanan laut Huanan memiliki potensi tinggi untuk menampung penjamu hewan. Data hewan dan hasil profiling dari pasar makanan laut Huanan perlu segera diungkapkan oleh pihak berwenang Tiongkok walaupun hasil negatif. Adalah sangat penting bagi pejabat Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Dunia untuk menuntut agar pihak berwenang Tiongkok merilis informasi mengenai data pengujian hewan. Jika pihak berwenang Komunis Tiongkok menolak untuk mengungkapkan data pengujian untuk sampel hewan, hal tersebut menyiratkan adanya rahasia yang sengaja disembunyikan mengenai asal sebenarnya wabah jenis coronavirus baru tahun 2019.